warga masyarakat umum, jadilah Ismail. Sebagai presiden, ayo, sebagai Ibrahim, sebagai presiden, sebagai kepala negara, jadilah Ibrahim. Begitu ya, Pak? Sebab bicara kurban, Pak, ada yang mengorbankannya orang bertakwa, yang dikorbankan pun orang bertakwa. Jadi yang mengorbankan adalah orang bertakwa, yang dikorbankan dia juga orang bertakwa. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail, dua-duanya muttaqin, dua-duanya mukminin, dua-duanya muhsinin. Bahkan mereka berdua adalah nabi. Meskipun ketika itu Ismail belum jadi nabi. Oke. Yang kedua, berkorban itu yang berkorban orang zalim, yang dikorbankan orang yang baik. Contohnya apa? Ayo. Contohnya siapa? Fir'aun. Pintar juga, Pak. Iya. Fir'aun itu mengorbankan siapa? Nabi Musa, Anda. Tapi kalau Al-Quran mengkisahkan ada orang zalim, dia korbankan orang yang bertakwa. Siapa? Bade-badean nih. Ayo, siapa? Hah? Ini orang zalim, orang serakah, orang pelit, pokoknya orang buruk dah. Dia korbankan orang yang baik. Siapa? Cek surat 5 Al-Maidah ayat 27. Udah? Ya. Peristiwa anak Nabi Adam yang zalim mengorbankan yang baik. Kisah Qabil dan Habil. Ada enggak yang baik dikorbankan, ya, yang orang buruk justru mengorbankan orang baik? Ada? Banyak. Zaman sekarang ada enggak? Nah, ini enggak bagus. Itu kisahnya ada dalam Al-Quran, Pak. Ya. Hah? Walau alam lah. Ya. Watslu alaihim naba abnai adama id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhor. Gitu ya? Gitu kan? Qala la aqtulannak. Jadi karena si Qabil tidak diterima kurbannya, mengapa nggak diterima? Karena saking pelitnya. Jadi benda-benda yang dia ambil untuk berkorban, benda-benda yang sudah nggak berharga. Sementara Habil, dia pilih benda-benda yang paling dia sayangi. Jadi kalau si Qabil itu kan petani, dia ambil mentimun kacang yang sudah nggak dibutuhkan. Saking apanya? Pelitnya. Sementara si Habil, dia ambil ternak-ternak yang pilihan, yang paling bagus. Ini makanya kalau berkorban jangan yang kurus ya. Nah contohnya kalau manusia ini yang dikorbankan jangan saya. Siapa ini contohnya yang paling gemuk? Ini contoh doang. Nah, ini yang bagus-bagus, Pak. Maka diterima. Nah, kalau diterima, penyakit hati yang kedua. Satu, penyakit hatinya itu adalah pelit. Sakit hati yang kedua, iri, dengki. Maka akhirnya, karena siapa? Habil diterima, Qabil nggak punya peluang untuk menikah sama Iklimah. Kan begitu sebenarnya. Sebab yang diterima korbannya nanti bisa menikah dengan seorang Iklimah yang cantik, yang lebih baik, begitu kira-kira. Karena dia tidak bisa ke sana, maka untuk tidak ada saingannya, gitu ya, dibunuhlah seorang anaknya sendiri atau saudaranya, si Habil. Begitu. Karena rakus kekuasaan, begitu, maka dia menyetir orang lain
supaya orang lain ikuti kemauan dia. Dia berbohong, ngajarin yang lain bohong. Begitu ya. Kan bahaya ini. Sehingga akhirnya bahaya dunia ini. Nah, begitulah kira-kira gambarannya. Ini sosok seorang Qabil. Dan kita nggak boleh memerankan seorang Qabil ya. Kita memerankan seorang Habil. Mau. Ya, tapi jangan mengalah aja, Pak. Begitu ya. Nah, yang cocok ini adalah korban orang bertakwa mengorbankan orang yang bertakwa. Contohnya siapa? Ibrahim dan Ismail. Sebuah pertanyaan sekarang. Teman-teman, Bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Kalau ada dua pelaku pemain yang sinetron, pertama adalah yang berkorban, yang kedua yang dikorbankan. Pilih yang mana? Kita jadi pemerannya Ibrahim atau pemerannya Ismail? Ya, kalau Ibrahim kan nggak sampai meninggal, Pak. Kalau Ismail mengeluarkan darah, meninggal. Enakan siapa? Ibrahim. Gitu ya? Benar? Mau? Bapak mimpi malam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah bisa berjalan bersama bapaknya, ayahnya. Lalu Ismail dibilang sama Ibrahim, wahai anak, bapak mimpi di waktu malam. Bapak menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Tolong. Bagaimana pendapatmu, nak, kalau bapak menyembelih kamu? Pak Awan ya? Kalau bapak mimpi begitu, Pak. Dan ini mimpi benar, Pak. Mimpi ru'yatus shadiqah. Di dalam Islam itu ada mimpi yang biasa, ada mimpi tanda. Mimpi tanda itu terjadinya sebelum subuh. Jam 3 kita bangun. Setengah 4 kita bangun atau jam 4 kita bangun. Subuh jam berapa sih? Setengah 5. Oh, setengah 5 ya. Bukan jam 7. Kayaknya di Depok jam 7 nih subuh. Karena rata-rata jam 6 udah lewat. Nah, kita tidur bangun sebelum subuh, waktu sahur. Lalu kita ingat mimpi itu, sampai seumur hidup kita mimpinya kita ingat. Ada nggak di antara kita mimpi, kita ingat, sampai sekarang masih ingat cerita mimpi? Ada? Lupa berarti bukan mimpi ru'yatus shadiqah, Pak. Ru'yatus shadiqah itu mimpinya terjadi di waktu sahur, kemudian kisah mimpi nggak pernah lupa-lupa. Begitulah cara Allah memberikan perintah kepada Ibrahim dengan mimpi. Namanya ru'yatus shadiqah. Kalau kita mimpi model begitu, kita laksanakan nggak, Pak? Hah? Kita. Gimana kita? Umumnya kita ini, Pak. Umumnya kita nih. Makanya kata Ibnu Mas'ud, di zaman kami ini, hawa nafsu mengikuti ilmu. Hawa nafsu ngikutin ilmu. Jadi baik hawa nafsu jadinya dibimbing oleh ilmu. Zaman nanti ilmu ngikutin hawa nafsu. Dia punya ilmu untuk menyembelih anaknya. Ini perintah ilmu dari Allah. Dia ikutin hawa nafsu. Hawa nafsu nggak mau menyembelih anak karena ini adalah yang dicintainya. Sehingga perintah tadi dia nggak laksanakan. Dia sembunyikan. Nggak dia sampaikan. Nggak nampakkan ke anak. Dia simpan aja. Karena mengapa berisiko? Nggak punya anak nanti. Makanya sifat Nabi itu, seluruh Nabi punya sifat apa? Sidik, jujur, 2, amanah, tabligh, fatonah. Jujur dia sampaikan, nah bapak jujur nih. Mimpi bapak ini mimpi tanda bahwa bapak menyembelih kamu, bagaimana menurutmu? Dan beliau amanah, dia sampaikan. Amanah Allah ini. Nggak khianat.
Dia tablik, dia kemukakan. Begini kisahnya nak. Sehingga jadilah fatonah, cerdas. Coba, kalau kita nih, kita ikutin ilmu atau ilmu ikutin hawa nafsu? Kita ini umumnya. Jujur Pak, jujur. Orang jujur masuk surga Pak. Ayo. Iya, kita ikuti hawa nafsu Pak. Karena ikuti hawa nafsu Pak, orang pintar jadi bodoh. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Tahu dungu? Iya. Kalau orang Betawi, pengok. Pengok, blow on gitu. Maaf. Iya. Ya marohimakumullah, Ibrahim sampaikan. Ini berita dari Allah. Lalu kata Ismail apa? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan. Satajiduni, nanti engkau akan mendapatkan diriku. Minas sabirin, insyaallah minas sabirin. Insyaallah, mudah-mudahan Allah menghendakinya termasuk orang-orang yang sabar. Saya bertanya Pak, kita ini mau nggak jadi pemerannya Ismail alaihissalam? Kata guru kami, saya ulangi tadi, Hama Abdullah bin Nuh, membaca Quran harus ditafsirkan. Tafsir yang paling bagus adalah tafsir berjalan dalam bentuk kamu memainkan peranan. Memainkan peran sebagai Ismail. Di sini ada yang jadi anak apa? Bapak anak bukan Pak? Anak. Anak apa? Anak manusia. Kan gitu ya? Betul kan Pak? Anak umurnya berapa tahun? Anak manusia umurnya berapa tahun? Pelajaran yang lalu ada 4. Ada 4 tingkat umur. 1, sinus syabab. Umur muda. 0 sampai dengan 33 tahun. Umurnya para penghuni surga. 33 tahun. Insya Allah nanti 33 tahun lagi nih Pak. Masuk surga insya Allah. Yang kedua, sinul wukuf. Umur matang. Maaf saya ulangi lagi nih. Itu adalah umur dari 33 sampai 40. Anak-anak juga masih. Yang ketiga, sinul kuhulah. Si umur matang tetapi sudah melemah. Sudah mulai ada penyakit-penyakit banyak dah mulai itu. Ya. Itu dari 33 sampai 40 sampai 60. Kemudian yang keempat, sinus syaikhukhoh, umur renta. Dari 60 sampai ziarah kubur untuk selama-lamanya. Sampai meninggal dunia. Sampai ketemu malaikat Israel. Ini anak semua. Saya tanya ini yang ngaji, yang tingkat 1 ada? Umur tingkat 1? Ada? Yang 0 sampai 33? Nggak ada. Kalau nggak ada ini Pak Udin, ini namanya masjidnya udah bukan masjid muda lagi nih. Ada yang umur 33 sampai 40 ini Pak? Ini masjid bukan termasuk masjid matang lagi Pak. Musola apa yang namanya? Penduduknya nggak ada yang 40 nggak ada ya. Yang umurnya 40 sampai 60 ada di sini? Nah, udah mulai melemah nih Pak. Ini namanya zamannya musolanya, musola udah melemah ini. Ini ibarat doang Pak. Yang ketiga, keempat, ini ada nggak yang umur tingkat keempat? 60 lebih? Ada? Kalau banyak berarti ini masih tua Pak. Nah itu anak semua Pak. Saya ingin mengatakan begini, jadilah kita dalam membahas tentang ibadah kurban ini, jadilah kita pemeran sebagai Ismail. Berapapun umur kita. Meskipun bapak kita, ibu kita sudah nggak ada, jadilah kita anak dari bapak dan ibu kita yang sudah meninggal. Harus berkorban untuk orang tua. Apa di antaranya? Minimal korbankanlah ucapan kamu mengucapkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
shaghir. Minimal mendoakan orang tua itu minimal. Yang kedua, hidup bermanfaat untuk orang banyak. Sebab kemanfaatan kita, kebaikan kita, pahala kita, insya Allah ayah dan ibu yang sudah tiada, Allah berikan kebaikannya. Dan kebaikan anak akan sampai kepada orang tua. Bahkan ini ada hadis yang luar biasa. Qala Hasan Al-Basri, beliau mengkisahkan ini berdasarkan beliau membaca hadis Nabi. Dia katakan begini, man alima waladahul Quran, siapa orang yang mengajarkan anaknya Quran, kasahullahu yaumal qiyamah, Allah pakaikan orang yang mengajarkan anaknya Quran itu di hari kiamat salasa khilalin min khilal jannah, pakaian dari pakaian-pakaian surga. Al-hillu minha khairun minad dunya wa ma fiha, pakaian surga tadi itu lebih baik dari pakaian dunia dengan isi-isi dunia ini. Mahal sekali pakaian. Wan nas uratun, sementara banyakkan manusia telanjang semua. Kira-kira kalau ada orang berpakaian yang bagus banget, dipoto dengan manusia yang telanjang, yang ganteng yang mana? Manusia itu Pak, kalau dia telanjang bulat, dipoto dengan, maaf, binatang monyet, kira-kira yang pantas yang mana? Makanya manusia butuh pakaian. Ini dijelaskan, orang tua yang mengajarkan Quran kepada anaknya, lalu anaknya jadi orang baik, jadi ahli Quran, ketika orang tuanya udah meninggal dunia, tetap dapat pahala dari anak tadi. Nah itu salah satu korban anak kepada orang tua. Jadilah anak yang baik di dunia ini, agar orang tua yang sudah wafat membawa kebaikan untuk dirinya. Lalu bagaimana masih hidup? Ya jelas, berkhidmat kepada orang tua, berkhidmat kepada orang tua. Sebagaimana Ismail alaihis salam kepada ayahnya Ibrahim. Pertanyaan kedua, mengapa Ismail kok siap dikorbankan, disembelih? Mengapa? Jawabannya tergantung di Ibrahimnya, di orang tuanya. Mengapa Ismail itu mau disembelih? Sebab dicontohkan sama ayahnya. Kan dalam Al-Quran Allah nyatakan, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku jadikan engkau sebagai imam untuk seluruh manusia. Seorang pemimpin di dunia ini. Nah, Ibrahim seorang pemimpin, itu ada pemimpin yang memberikan contoh teladan kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Imamnya Ismail siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kasih contoh. Sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, beliau sudah mengorbankan dirinya sendiri. Resikonya meninggal dunia, mati. Apa itu? Ya abadikan dalam Al-Quran Pak. Ya rukuni, ya naru, kuni, bardan, wasalaman, ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau api, dingin, wasalaman, dan menyelamatkan ala Ibrahim, kepada Ibrahim. Ibrahim ngasih contoh. Beliau pernah mendapatkan hukuman bakar, siap. Dalam rangka mempertahankan keyakinan. Sebagaimana contoh pengikut-pengikut Ibrahim berikutnya di masa Nabi Musa. Ring satunya Fir'aun adalah tukang sihir. Tukang sihir begitu kalah dengan tongkatnya Nabi Musa, tukang sihir bertaubat dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu dia beriman, diancam oleh siapa? Fir'aun. Mau dibunuh, mau disalib. Pilihannya apa? Kamu mau disalib,
dibunuh atau kembali kepada saya. Apa kata mantan sihir? Tetap dia tidak mau berubah keyakinan. Coba zaman kita sekarang. Anda Bapak sebagai Bapak, ada nggak Bapak yang jadi bareskrim sekarang ini? Ada nggak yang jadi bareskrim? Nggak ada ya, polisi? Nggak ada. Bapak nggak ada ya. Tolong nih. Anda punya ilmu tentang penyidikan dan penyelidikan. Dikasih uang 2 miliar. Pilih mana? Ikuti ilmu atau ikuti duit? Ini ujian, Pak. Nah, lebih baik saya mati daripada saya berdusta. Daripada saya berbohong. Daripada saya memanipulasi data. Masya Allah, luar biasa. Kita hakim, hai hakim, jaksa, polisi, semuanya. Ini kurban namanya. Jadi, ahli-ahli sihir lebih baik saya mati daripada ikut Fir'aun lagi. Begitu. Nah, begitulah Nabi Ibrahim. Dia siap meninggal. Karena itu seorang Ismail siap sebagaimana siapnya ayahnya sendiri, yaitu siapa? Ibrahim. Jadi ini agar sukses harus mencontohkan berkorban. Orang tua nyuruh anaknya sholat, didengar gak sama anak? Terakhir dari pengajian saya. Inilah sedikit menjadi peran Ismail dan peran Ibrahim. Ibrahim sebagai ayah, sebagai pemimpin, jadi contoh kepada anak dan bawahan atau rakyat. Contoh kecil saja. Ini yang ringan, yang tidak beresiko. Saya tanya Pak. Kita bisa nggak berkorban bangun sebelum subuh? Bisa nggak? Nawawi, sanggup nggak kamu berkorban untuk membiasakan bangun sebelum subuh? Begitu bangun jam 3:30 misalnya. Langsung kita, kalau bangun Pak, bangun tidur ini kiat-kiat Mak, supaya bagus. Begitu bangun Pak, sadar, langsung kita jongkot sebentar, jangan langsung lari Pak. Ini kan sudah umur tingkat keempat semua ya Pak ya? Ya, sudah 60 lebih kan Pak rata-rata nih? Tingkat 3 ya, 3 dan 4 lah. Hati-hati Pak. Begitu bangun Pak, sadar, kita baca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana. Lalu kita bangun. Bangun, kemudian maaf. Ini. Tangan begini. Urut-urut sebentar, ada kesadaran. Udah rileks begini, baru jalan. Tapi jangan 1 jam, nanti nggak jadi-jadi. Udah sekitar 5 menit, berangkatlah ke mana? Kamar mandi. Wudhu dulu, enggak, mungkin pipis dulu sebagainya. Wudhu, siramlah kaki di sebelah bawah kaki, terus sampai ke dengkul, sampai ke sini, pinggang. Tahan dulu setengah menit atau 1 menit. Baru setelah itu disiram seluruhnya. Mandi pagi. Sebelum subuh. Apa resikonya? Apa resikonya? Resikonya mandi sebelum subuh, resikonya sehat. Mau resiko sehat? Begitu. Kemudian sholat tahajud. Apa resiko tahajud? Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus solihina min qablikum. Resiko sholat tahajud itu, biasakan kamu sholat malam. Karena sholat malam itu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Resikonya dekat sama Allah. Mau dekat sama Allah? Resikonya. Wa qurbat da'bus solihina min qablikum. Resikonya jadi orang soleh di antara kalian. Yang kedua, wa qurbatul lakum ila rabbikum. Kamu dekat sama Allah. Yang ketiga, wa minhatun anil ismi. Terbebas dari dosa. Wa mukaffaratun lis sayyi'at. Terhapus seluruh kesalahan.
Kemudian wa mudrodatun lidda'i anil jasadi. Tertolak berbagai penyakit badan. Itu resiko. Bapak, resiko yang enak, resiko sakit atau sehat? Ya sehat lah. Tapi sebenarnya bukan resiko itu ya. Resiko kan biasanya kan yang buruk-buruk ya. Ini saya sampaikan resiko bangun malam itu sehat. Apalagi dengan mandi dan sholat. Itu jadi contoh kepada istri, kepada anak. Nanti anak diajak sholat gampang. Karena dicontohkan sama kita. Gitu. Nah Bapak, jamaah rahimakumullah, tentang sholat, ini dalam kitab Imam Nawawi, bukan saya ya, Imam Nawawi ini hidupnya 40 tahun meninggal dunia. Beliau nggak punya istri. Istri beliau kitab. Istri beliau ilmu. Jadi nggak sempat berkeluarga. Karena begitu cintanya dengan ilmu. Beliau umurnya masih muda meninggal 40 tahun tapi karyanya luar biasa. Beliau mengarang kitab namanya kitab Hadis Arba'in Pak ya. Ada ya? Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ini disyarah dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Nah, beliau di kitab Al-Jawahir itu mensyarah tentang sholat. Ada 4 tingkat orang sholat Pak. Insya Allah kita ini adalah orang-orang ahli sholat semua Pak ya. Ya, insya Allah. Ada 3 tingkat sholat. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkorban tingkat sholat yang pertama, mudah-mudahan. Minimal 2, minimal 3. 1. Waruwiya idza kana yaumal qiyamati umira bitobaqatil musallin ilal jannah. Diriwayatkan nanti di hari kiamat diperintahkan orang-orang yang berlomba-lomba untuk sholat ke surga. Jadi orang-orang yang berlomba-lomba untuk sholat kemana? Ke surga. Fatati awwalu zumrotin. Maka datanglah gelombang pertama. Kasyamsi, mereka itu seperti matahari, cerah sekali, bersinar. Fatakulul malaika, malaikat bertanya, man antum, siapa kamu? Qalu, rombongan pertama ini Pak, nahnu al-muhafizuna ala sholah. Kami ini ya malaikat, orang-orang yang memelihara sholat. Qalu kaifa kanat muhafazatikum. Malaikat bertanya, bagaimana cara kamu memelihara sholat? Qalu, rombongan pertama tadi Pak ngomong, jawab, kunna nasma'ul adzan, kami mendengar suara adzan, wa nahnu fil masjid, dan kami sudah ada di masjid. Jadi ini orang udah di masjid nih, azannya dia dengar di masjid. Ini adalah nanti di sorga seperti datangnya matahari, terang, bercahaya ini orang. Itu kelompok pertama Pak, kloter pertama. Nah sekarang kloter kedua nih, sumatati zumratu ukhra. Datanglah rombongan berikutnya. Kal qamari lailatal badri, seperti bulan purnama. Pertanyaan saya Pak, matahari dengan bulan purnama terangan mana? Matahari, tapi masih lumayan ya, ada bulan, kelihatan masih. Kemudian fatakulul malaikah man antum. Malaikat bertanya, siapa kamu? Qalu nahnul musallin, nahnul muhafizun alas sholah. Kami ini adalah rombongan orang-orang yang menjaga sholat. Qalu kaifa kanat muhafazatikum. Bagaimana cara kamu melihara sholatnya? Kemudian qalu
Mereka menjawab, ini kloter kedua apa ya? Kunna natawaddau, kami berwudu qoblal waqt, sebelum datangnya waktu. Ini kami sudah berwudu sebelum waktu subuh, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum zuhur sudah berwudu. Nahduru ma'asima'il adzan, kami hadir ketika berbarengan azan dikumandangkan. Maksudnya begini, ini azan, udah wudhu baru jalan. Di masjid Pak, menurut hakim lagi azan nih. Kita udah wudhu sebelum subuh. Begitu azan, kita jalan. Itu seperti apa? Bulan purnama. Dia berkorban begitu. Berkorbannya membiasakan berjuang begitu. Summa ta'ti zumratun ukhra, datanglah rombongan ke berikutnya. Kloter, Bapak menyimak juga nih ya. Kal kawakib, seperti bintang. Bintang terang? Terang? Bintangnya banyak Pak, terang, banyak terang. Tapi nggak ada bulan purnama, terang nggak? Tempatnya gelap, malam-malam Pak. Ada bintang, masih kelihatan kan? Lumayan masih kelihatan. Cuman ngebaca orang, mana orangnya? Tapi ada orang kelihatan masih. Ya, remeng-remeng. Lumayan ada bintang. Kemudian ditanya, siapa kamu? Jawabannya sama. Kami ini adalah orang-orang yang memelihara sholat. Bagaimana cara kamu memelihara sholat? Dia bilang, qalu, mereka jawab, kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami ini berwudu setelah terdengar azan. Itu seperti bintang. Lumayan. Nah, setelah azan bisa jadi setelah azan 1 detik atau 2 detik atau 1 jam, 2 jam. Setelah azan juga kan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini butuh pengorbanan kita untuk membiasakan memelihara sholat. Terserah kita pilih ini. Ya, kita wudhu sebelum datangnya waktu. Yang kedua, kita wudhu sebelum datang waktu, tapi berangkatnya setelah terdengar azan. Yang ketiga, kita berwudhu setelah azan dikumandangkan. Masih lumayan juga. Sekilas ini, supaya kita termasuk orang-orang yang berjuang, berkorban, minimal korban menjaga sholat dulu aja. Yang ringan-ringan. Sehingga kalau sholat kita pelihara, insya Allah yang lainnya kita pelihara juga. Insya Allah, Allah pelihara kalau orang yang menjaga sholat. Dipelihara kejujurannya, dipelihara kesolehannya, dipelihara yang lainnya. Tapi kalau sholat saja nggak dipelihara, rasanya agak berat memelihara yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.